Karena segmen ini sudah diawali dengan elektabilitas cawapres, maka pertanyaan saya di segmen ini akan seputar bacawa pres juga untuk Pak Mekeng dan juga Pak Arya Bima. Satu pertanyaan yang sama, tapi nanti bisa dijawab oleh Pak Mekeng dulu. Kalau memang sudah sepakat supaya 3 poros saja untuk di Pilpres 2024, kemudian sudah menyusun program kerja, kenapa tidak segera mengumumkan bacawa presnya dari Koalisi Indonesia Maju, Pak Mekeng dulu? Ya, ini kan waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan lebih. Nanti aja, ngapain kita buru-buru. Yang penting digodok matang-matang. 1 bulan itu kan anything can happen di dalam hidup ya. Jadi kita tunggu aja pada saatnya. Tapi kan orang-orangnya kan udah kelihatan. Itu aja. Maksudnya yang kita bisa lihat di televisi atau di media kan ada calon-calon wapresnya. Jadi menurut hemat saya tinggal sekarang dihitung ini aja, untung ruginya kalau ngambil ini. Jadi menurut hemat saya ya, ini nanti semuanya pada ngumuminya pada detik-detik terakhir, supaya nggak ada perubahan-perubahan lagi. Itu aja. Oke. Sudah mengerucut ke nama-nama tertentu belum, Pak? Kalau di Koalisi Indonesia Maju untuk figur cawapres? Ya mengerucut tadi seperti yang ditayangin itu, beberapa orang, ada 5 orang, situ aja. Tapi mengerucut sampai 1 ke 2 belum lah. Kan dihitung-hitung nih kekuatan di Jawanya gimana, di luar Jawanya gimana. Jadi biarkan ini, karena proses 1 bulan ini kalau terlalu cepat ya juga nanti bisa terjadi macam-macam lah. Pak Mekeng, kalau Anda tadi mengatakan mengerucut ke nama-nama yang sudah kami tampilkan, tolong teman-teman ditampilkan bagaimana hasil survei elektabilitas cawapres. Nah, ini Pak Mekeng yang Anda maksud ada 6 nama di situ. Tetapi saya lihat di situ tidak ada nama Pak Erlangga Hartarto yang coba didorong Partai Golkar untuk mendampingi Pak Prabowo. Ya, nanti kan politik itu kan namanya negosiasi. Walaupun tidak ada muncul di sini, kalau kita Partai Golkar bisa meyakinkan Pak Prabowo bahwa dengan menggandeng Pak Erlangga dia bisa memenangkan, kan bisa juga. Jadi ini kan yang ditampilkan ini kan yang disurvei oleh lembaga survei. Tapi kan partai politik kan tidak semata-mata menggantungkan diri pada lembaga survei. Partai Golkar kan punya instrumen sampai ke tingkat desa. Nah kalau ketua umumnya maju sebagai capres atau cawapres, tentunya roda ini akan bergerak full untuk memenangkan ketua umumnya. Itu yang tidak masuk dalam konsideran daripada survei-survei itu. Oke, baik. Saya ke Pak Arya Bima. Pertanyaan sama tadi, Pak Arya Bima, kalau sudah memang setuju 3 poros saja, sudah menggodok program, kenapa tidak segera mengumumkan bacawa pres? Atau jangan-jangan alasannya sama juga nih Pak Arya Bima sama Pak Mekeng? Dasarnya nggak jauh berbeda ya. Kita kan nggak hanya melihat, ini bukan persoalan personal. Ini kan persoalan kalkulasi-kalkulasi yang dilakukan oleh pengusung Pak Ganjar Pranowo ini kan tentu kalkulasi yang tadi benar harus rasional. Rasionalnya yang pertama itu lebih pada pasangan ini kan kedepannya harus demi Indonesia yang lebih baik. Supaya lebih baik, ya, tidak menjadi Indonesia yang lebih buruk, maka kerjasama antar partai politik pengusung dan kerjasama yang harus diperhitungkan antara capres dan cawapresnya ini betul-betul dalam konteks alasan-alasan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, itu harus kata kuncinya. Bahwa kemudian setiap figur yang ada di dalam orang-orang tersebut tentu memiliki kekuatan-kekuatan elektoral, dan itu memang penting karena saat ini kekuatan elektoral itu juga menentukan kemenangan pasangan ke depan. Tapi sekali lagi bahwa kenapa di dalam menentukan sekarang ini kok seperti jelimet dan begitu lamanya menurut teman-teman yang saat ini sudah merasa mengumumkan. Tapi kami percaya bahwa masih ada waktu, dan juga terima kasih kalau kita lihat saat ini begitu antusiasnya masyarakat, ya, partisipasi politik masyarakat, yang terus kita lihat bahwa artikulasi-artikulasi yang muncul di dalam komunikasi politik masyarakat saat ini sudah
banyak yang mengerucut pada bicara figur, jadi artikulasi kepada figur ini lebih memudahkan juga partai-partai ini untuk lebih menseleksi seperti hasil survei yang ada. Jadi narasinya sudah, kalau Pak Sandi seperti apa, kalau Pak Mahfud seperti apa, kalau Kang Ridwan Kamil seperti apa, kalau Pak Erick Thohir seperti apa. Tentu narasi-narasi yang muncul di dalam ekspresi-ekspresi publik di dalam komunikasi yang ada di setiap pertemuan-pertemuan yang ada akan juga memberikan cerminan bagaimana kita juga semakin cerdas, tidak asal jumput, apalagi tidak asal ada tekanan tadi, dan kami percaya bahwa berapapun yang mengusung partai politik seperti yang saat ini, seperti ada di poros Pak Prabowo dengan gemuknya partai politik pengusung, akhirnya rakyat juga akan melihat figur yang ada. Saya kira itu yang akhirnya mungkin kita dianggap lama, tapi percaya bahwa itu hanya persoalan timing dan orang, dan pengusung partai politik maupun ketua-ketua umum terutama Ibu Mega biasanya beliau sangat tepat karena tidak hanya rasional tapi juga feelingnya Bu Mega ini luar biasa beberapa kali. Pak Arya Bima, tetapi beberapa waktu lalu kita masih ingat betul bahwa Pak Ganjar ini santer diduetkan dengan Kang Emil begitu ya, kader partainya Pak Mekeng juga. Tapi kemudian seakan ada kunjungan atau pertemuan Pak Prabowo dengan Kang Emil yang kemudian seakan dimaknai ini dibentengi oleh Pak Prabowo. Berarti bukan karena buntu ya Pak ya, koalisi Pak Ganjar ini belum mengumumkan figur bacawa pres sampai dengan saat ini? Oh bukan, betul bahwa siapapun yang kredibel tentu logis ya jika dibidik untuk menjadi seorang cawapres. Tentunya dalam hal ini adalah Kang Ridwan Kamil, dan kita melihat bahwa masuknya Kang Ridwan Kamil saat itu sebagai salah satu kandidat tentu saja juga berdasarkan parameter-parameter partai yang tidak bisa dilepaskan dari masalah elektabilitas dari basis massa misalnya Jawa Barat. Dan waktu itu komunikasi Mbak Puan dan Pak Erlangga sudah sampai membentuk tim kecil untuk menggarap, sangat dimungkinkan kalau Kang Ridwan Kamil ini menjadi pasangnya Mas Ganjar Pranowo. Nah itu yang kemudian pilihan Partai Golkar adalah ke Pak Prabowo. Nah etika organisasi dan etika politik ini yang tentunya PDI Perjuangan seperti Mbak Puan kedepankan. Menjadi tertutup karena tidak mungkin kita itu mencopot kader partai yang partainya sudah memutuskan. Inilah yang kemudian karena Kang RK juga hanya menjadi salah satu cawapres yang kita bidik, tentunya juga banyak cawapres lain seperti sekarang mulai muncul seorang figur Pak Mahfud MD yang tadi juga masuk ke 5 besar survei yang itu juga sangat potensial untuk menjadi pendamping Pak Gaban dan cukup rasional kalau toh itu dijadikan wakilnya Pak Ganjar karena kebutuhan rakyat ada di kriterianya Pak Mahfud MD saat ini. Saya kira itu. Ini sebuah sinyal kuat yang dilontarkan Pak Arya Bima malam hari ini bahwa yang dibutuhkan rakyat sampai dengan saat ini yang terkuat ada di figur Mahfud MD. Kita tunggu ya perkembangan berikutnya. Ada salah satunya di Pak Mahfud MD. Baik Bang Rey, belum ada nama cawapres di Pak Prabowo sampai dengan saat ini, begitu pula di Pak Ganjar Pranowo. Menurut Anda di waktu yang kurang dari 1 bulan untuk hari pertama pendaftaran ya di bulan depan, apa sih yang sebetulnya membuat ini begitu alot? Apakah negosiasi antar ketum parpol yang masih belum ketemu atau ada faktor lain? Ya itu salah satunya tentu. Tapi kan kalau PDI sudah disebut tadi oleh Mas Arya kan, figurnya katanya Pak Mahfud. Begitu ya Mas Arya ya? Itu kewenangan penuh ketua umum itu Pak. Disebut-sebut di dalam tadi partisipasi publik tadi loh. Saya sebutkan partisipasi publik kan cukup. Jadi begini Mas, mengerucut. kita mulai ke temanya ya. Saya merasa dua poros itu bisa saja terjadi bila satu
Ya kan Pak Ganjar bertemu dengan Anies, Ganjar bertemu dengan Caimin, atau sebaliknya, ya Pak Prabowo bertemu dengan Caimin kembali gitu ya, dan Anies ya bertemu dengan Ganjar. Itu dua poros. Tapi kalau membuat apa namanya itu Ganjar sama Pak Prabowo bersatu dalam satu perahu, saya kira hanya 10% kemungkinan itu gitu ya. Nah yang kedua konteksnya dengan Partai Golkar itu, salah satu alasan kenapa nggak mungkin itu juga, selain elektabilitas mereka yang seimbang, karena saya menduga Pak Erlangga itu ya menargetkan dirinya sebagai wakil presiden. Dan kans itu besar bagi beliau untuk dapat menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo, dan saya mengatakan bahkan di angka 80%. Kenapa saya katakan begitu? Karena Pak Prabowo sekarang seperti nggak punya pilihan. Sebab misalnya Pak Erlangga kemudian nggak dipilih sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, ya Pak Erlangga bisa seperti yang dilakukan oleh Caimin, pada ujungnya akan berpindah ke tempat yang lain. Dan itu menurut saya akan berbahaya ya bagi Pak Prabowo kalau sampai satu partai yang ada di antara dua partai pendukung Pak Prabowo sekarang ini hengkang juga gitu. Oleh karena itu potensi Pak Erlangga menurut saya kuat. Dan kalkulasi apakah Pak Erlangga akan menambah suara macam-macam, ya mungkin itu kalkulasi kedua dan ketiga. Tapi kalau pertamanya itu adalah jangan sampai lagi ada yang partai hengkang dari Pak Prabowo gitu. Oleh karena itu kans dalam konteks ini, kans Airlangga jadi kuat. Saya mengatakan di angka 80%. Kalau kans Airlangga begitu kuat itu jadi wakil presiden, ya maksud dia mau dorong Pak Erlangga supaya gabung saja dengan Ganjar ya kan? Bisa nanti dimunaslukan oleh Pak Mekeng kan, kira-kira begitulah asumsinya itu ya kan. Kasusnya sudah terbuka gitu. Dengan dua asumsi inilah menurut saya Mas. Makanya kalaupun kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ganjar satu perahu, itu karena ada kekuatan besar di atas mereka yang mendorong itu. Baik. Seperti tadi disebutkan oleh Mas Arya sudah mengatakan kita menolak kalau ada kekuatan-kekuatan. Dalam bahasa yang lain sebetulnya, apakah di pernyataan Mas Arya itu juga menandakan bahwa ada skenario yang kuat sekarang yang hendak memaksakan dua pasangan ini bergandengan tangan dalam satu perahu. Sebab mereka pada dasarnya nggak punya kompetitor kecuali mereka berdua. Dan kalau dilihat dengan Anies itu, suaranya masih setengah dari suara mereka gitu. Sehingga dengan begitu ya mereka berdua sebetulnya yang paling potensial untuk masuk ke putaran kedua gitu. Nah oleh karena itulah saya mengatakan hampir sulit ya membantukan keduanya kecuali ada kekuatan besar yang memaksa itu gitu. Baik, Bang Ray Rangkuti, Pak Arya Bima dan juga Pak Mekeng, terima kasih untuk diskusinya malam hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan untuk kita bisa berdialog lagi. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.